Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan yang sudah kita bahas di video yang lalu. Saya masih akan membahas tentang keanggotaan himpunan yang merupakan bagian penting dari pembahasan himpunan itu sendiri. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa contoh terkait keanggotaan himpunan. Yang pertama, mari kita lihat berikut ini. Misalkan R ini menyatakan himpunan semua bilangan real, dan saya punya himpunan M yang berisikan array 2 baris 1 kolom seperti vektor. Entry array-nya itu berupa bilangan real dengan tambahan syarat jumlahan entry pertama dan kedua itu sama dengan 0. Mudah dimengerti bahwa ekspresi yang pertama ini bisa dituliskan seperti yang kedua ini. Array-nya ini masih sama, syaratnya masih sama, ekspresi Y sama dengan 0, ini sama artinya dengan Y sama dengan minus X. Kalau demikian, kalau Y sama dengan minus X, artinya Y yang di sini ini bisa kita tuliskan langsung menjadi minus X, sehingga di sini ini variabel Y tidak lagi muncul di sini. Jadi M secara sederhana bisa ditulis dalam bentuk yang paling akhir ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya sembarang X bar anggota M, apakah minus X bar itu juga kembali merupakan anggota M? Untuk menjawab pertanyaan ini, misalkan X bar ini sama dengan X minus X. Nah, di sini ini minus X yang dimaksud ini adalah minus X Y, ini sama dengan minus X minus Y, yang saya maksud seperti ini minusnya. Jadi kalau demikian, kita akan dapatkan minus X bar ini sama dengan minus X seperti ini. Nah, ini sama dengan apa? Minus X, di sini minus X. Nah, kita perhatikan apakah bentuk terakhir ini memenuhi bentuk yang ada di sini. M ini adalah tadi bentuknya adalah array yang atas X yang bawah minus X. Apa artinya? Artinya elemen-elemen dari M ini adalah array dengan entry yang kedua itu minusnya entry yang pertama untuk X anggota R yang manapun. Ya, seperti ini kotak kosong X ini. Jadi kalau saya punya ini, saya punya X ini kotak kosong gini arraynya. Yang di sini ini ya kotak kosong. Kotak kosongnya bisa kita ganti yang mana saja. Sehingga kalau dalam hal ini kotak kosongnya ini adalah minus X, oh berarti yang bawah harus merupakan minus X. Ini kotak kosongnya. Jadi di sini ini yang entry keduanya adalah minus entry yang pertama. Dan kita tahu karena tadi X dan minus X ini anggota R, minus X juga anggota R, minus X juga anggota R, berarti minus X bar ini memenuhi syarat sebagai anggota M. Semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya, misalkan saya punya himpunan Z, himpunan semua bilangan bulat, dan S, elemen-elemen dari S ini berupa array yang entry-nya adalah bilangan bulat, dan entry pertama dan kedua ini sama. Sebagai contoh di sini ini, kalau kita lihat ini ya, berarti bentuk minus 1 ini juga anggota S. Ya. Kemudian misalkan saya punya 5 di sini ini 5 juga anggota S dan seterusnya.
Asalkan di sini ini sama dan entry-entry-nya adalah bilangan bulat, array ini akan masuk ke S. Berbeda dengan yang tadi ini. Kalau yang ini tadi sebagai contoh berarti apa ya? Di sini untuk menjadi anggota M harus minusnya. Contoh anggota M itu misalkan 10, minus 10. Kemudian minus 10, 10. Ya, karena ini real berarti akar 2 minus akar 2 dan seterusnya. Ya, ini semuanya anggota M. Oke. Kembali ke sini. Jika X bar dan Y bar ini anggota S, apakah jumlahan X bar dan Y bar anggota S? Di sini yang dimaksud dengan jumlahan ini adalah jumlahan vektor. Jadi kalau saya punya ini, entry pertama dijumlahkan, entry kedua dijumlahkan. Ya, penjumlahan vektor seperti yang dikenal pada pelajaran di sekolah menengah. Ini saya beri nomor, ini A, ini B. Jawaban untuk A ini seperti ini. X bar, Y bar anggota S. Kita akan melihat apakah jumlahan X bar dan Y bar anggota S. Ini misalkan X ini dan Y bar sama dengan Y dengan XY nya anggota Z. Sekarang kita lihat X plus Y akan sama dengan X plus Y sama dengan X plus Y plus Y. Nah, kita lihat entry pertama dan entry kedua dari array ini sama. Dan kita lihat ini X plus Y ini anggota Z juga. Dengan demikian, bentuk ini memenuhi syarat untuk menjadi anggota S. Jadi kalau demikian ini anggota S. Kemudian yang B, misalkan lagi X-nya sama dengan XX dengan X-nya anggota Z. Nah, 5X ini sama yang saya maksud, ini adalah pergandaan vektor. Jadi 5 kali XX ini sama dengan 5X. Kita tahu karena 5X ini anggota Z, ini maka apa? Karena 5X ini juga anggota Z, maka 5X bar ini juga menjadi anggota S. Dan untuk bagian B, 5 di sini bisa diganti secara umum. 5 di sini ini bisa diganti dengan K anggota Z yang manapun. Sebarang. Ya. Dapat diganti dengan K anggota Z sebarang. Sekarang kita punya matriks A berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya berupa bilangan real. Di sini A-nya fix. Kemudian, misalkan saya punya himpunan ini, R pangkat 2 ini adalah array atau vektor di sini dengan entry-entry-nya adalah bilangan real. Kemudian saya punya himpunan N, isinya adalah elemen-elemen dari R2 dengan tambahan syarat ketika dikalikan dengan A dari arah kiri ini menghasilkan vektor 0 seperti ini. Kita tahu anggota-anggota dari R2 ini dapat dipandang sebagai matriks berukuran 2 kali 1. Jadi di sini bisa dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 2. 2 kali 2 yang ini 2 kali 1 hasilnya 2 kali 1. Sekarang jika X bar dan Y bar ini anggota N, apakah jumlahan dari X bar dan Y bar itu anggota N? Kemudian jika X bar anggota N, apakah 5 kali X bar anggota N? Bagaimana menjawabnya? Sekarang kita misalkan
kita tidak bisa dengan mengambil elemen-elemen tertentu dari N. Kita harus misalkan sembarang. Misalkan X ini adalah, karena ini X bar, oke, X1, X2, dan Y bar sama dengan Y1, Y2 dengan X1, X2, Y1, Y2 nya ini anggota R. Ya, untuk menjadi anggota N kita punya syarat ini. Ini menunjukkan dia anggota R2. Nah, karena X bar Y bar ini anggota N, kalau X bar Y bar anggota N, apa artinya? Selain ini, artinya X bar dan Y bar itu bentuknya adalah seperti ini. X bar dan Y bar juga memenuhi yang ini. Artinya berarti A dikali X bar ini sama dengan vektor 0, dan A dikali Y bar juga sama dengan vektor 0. Ya, sehingga X bar plus Y bar, X1, X2 plus Y1, Y2 ini sama dengan X1 plus Y1, X2 plus Y2. Tetapi kita tahu X1 plus Y1 ini anggota X1 plus Y1, dan X2 plus Y2 ini anggota R. Dan dari dua ini kita peroleh, dan A kali X bar plus Y bar sama dengan AX plus AY bar. AX bar plus AY bar sama dengan vektor 0 ditambah vektor 0 sama dengan 0. Kenapa kita kalikan X bar plus Y bar dengan A dari kiri? Ya, karena kita mau tunjukkan X bar plus Y bar anggota N. Sehingga untuk menunjukkan X bar plus Y bar anggota N, kita harus pastikan bahwa X bar plus Y bar itu memenuhi syarat baik yang ini maupun yang ini. Syarat yang ini dipenuhi oleh ini, syarat yang kedua ini dipenuhi oleh yang ini. Ya, sekali lagi ini seperti kotak kosong. Ini seperti kotak kosong, ini kosong, ini. Nah, di sini X bar Y bar ini menggantikan ini. Bagaimana dengan yang pertanyaan kedua? Misalkan X-nya sama ya, seperti ini, karena ini sebarang masih berlaku. Kemudian untuk yang bagian 2 berarti gimana? 5 kali X ini akan sama dengan 5 kali X1, X2 sama dengan 5X1, 5X2. Tapi kita tahu 5X1, 5X2 ini anggota R. Nih. Kemudian A kali 5X, kita tahu perkalian matriks skalar bisa keluar. A kali X seperti ini sama dengan 5 kali yang ini adalah vektor 0. Berarti ini vektor 0. Oh, kalau demikian 5X bar ini anggota N. Jadi ini jawabannya ya, ini ya. Sekarang yang keempat, saya punya dua himpunan A dan B, dengan A nya itu berisi bilangan dari 1 sampai 10, kemudian yang B ini random 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, dan saya punya C himpunan yang beranggotakan elemen-elemen dari A, tapi yang mana tanda ini dibaca terdapat gitu ya, atau ini kuantor eksistensial mungkin kalau mau melihat ini. Oke, kembali ke sini. Sekarang saya punya himpunan C. X akan menjadi anggota C, itu syaratnya adalah X harus berasal dari A. Kemudian selain itu
kita bisa menemukan Y yang berada di B, sehingga Y-nya ini adalah 2 kalinya X, atau Y-nya sama dengan 3 kali X. Nah, kita sekarang diminta mendaftar semua anggota C. Kita lihat. 1. Apakah anggota C? Ya, sebab kita bisa menemukan Y sama dengan 3 yang berada di B, sehingga Y ini sama dengan, apakah satu anggota C? Sekali lagi, ya, sebab ini mungkin sebelum ini ya, sebab satu anggota A dan ada Y sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 3 kali 1. Karena di sini ini atau, berarti cukup salah satu saja dipenuhi, ini sudah valid. Jadi di sini satu anggota C. Bagaimana dengan 2? 2 ini juga iya. 2 anggota C iya, sebab 2 ini anggota A dan ada, sehingga dan ada Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 2 kali 2. Jadi yang di sini. Bagaimana dengan 3? Apakah anggota C? Kita tahu di sini nih belum dijawab dulu ya. 3 anggota A sudah jelas. Kemudian untuk menjadi anggota C, kita harus bisa menemukan anggota B yang 2 kalinya 3 atau 3 kalinya 3. Untuk menjadi 2 kalinya 3 berarti elemen Y yang kita cari di B itu harus sama dengan 6. Dan untuk menjadi 3 kali 3-nya di sini nih, Y-nya itu harus 9. Tapi baik 6 maupun 9 tidak kita temukan di B. Tidak. Sebab tidak ada Y anggota B, sehingga Y itu sama dengan 2 kali 3 maupun Y sama dengan 3 kali 3. Jadi kalau demikian ini jawabnya tidak. Yang 4 ya, karena di sini ada 8. 5 ya, anggota C, karena di sini ada 10. 6 ada 12. 7 bukan. 8, 9, 10 bukan anggota C. Ya. Jadi kalau demikian tadi 4 ini anggota C, 5 anggota C, 6 anggota C, 7, 8, 9, 10 bukan anggota C. Kalau demikian C itu beranggotakan 1, 2, 4, 5, 6. Ya, demikian teman-teman pembahasan untuk syarat keanggotaan ini. Insya Allah pembahasan akan kita lanjutkan di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.